Pemirsa, pertarungan ketat antara capres Partai Republik dan Donald Trump dengan calon Partai Demokrat Joe Biden ditentukan hari ini. Siapa yang bisa mengumpulkan 270 suara elektoral, maka dialah yang akan menghuni Gedung Putih selama 4 tahun ke depan. Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti dari CSIS, yaitu ada Mas Riza Oktariza. Mas Nuri Oktariza maksud saya. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak Tisa. Mas, ini kita kan sudah bisa melihat bahwa sejauh ini perhitungan sementara dari electoral voters tampaknya Biden lebih unggul dibandingkan dengan Donald Trump. Kalau kita lihat data, Biden saat ini sudah 238 suara elektoral yang masuk, sementara untuk Donald Trump sendiri baru 213 suara. Kita lihat peta di belakang ini, Mas, kekuatan dari Biden ini adalah wilayah di mana Joe Biden ini lebih unggul dibandingkan dengan Donald Trump. Tapi ada beberapa wilayah yang tampaknya ini suaranya masih belum jelas ini, belum muncul ini suaranya. Ada Nevada dan juga ada satu daerah lagi di negara bagian Amerika ini yang belum muncul suaranya. Kalau Mas lihat dari komposisi peta yang ada ini, bagaimana perolehannya nanti untuk kedua wilayah ini? Ya, sebenarnya ini kan masih menunggu perhitungan final ya. Tapi kalau kita lihat update terbaru, itu Biden diperkirakan akan unggul di Nevada, dan juga saya cek terakhir tadi dia akan unggul di Wisconsin gitu. Kemudian itu yang di ujung itu sebetulnya Maine, ada 4 electoral college. Tapi kalau kita perhitungkan dengan jumlah total electoral votes yang dimiliki oleh Biden, 213, dijumlahkan dengan yang ada di sini, itu Nevada ada 6, kemudian Wisconsin ini nggak muncul di sini, itu ada sekitar 10. Joe Biden itu kira-kira akan mengumpulkan sekitar 254 electoral votes atau electoral college. Itu sudah maksimal 254 itu? 254 dengan data terakhir yang kita lihat itu sepertinya adalah data yang maksimal ya untuk Biden sendiri. Sehingga masih kurang untuk standar 270 tadi. Ya. Mas, ini tapi kan kalau kita lihat ada beberapa wilayah. Apakah dari perolehan wilayah ini keunggulan dari Biden ini ada yang mengejutkan? Mungkin bisa kembali lagi ke peta sebelumnya, kita masih ingin melihat dari perolehan Joe Biden tadi. Dari wilayah-wilayah ini, Mas, kalau menurut Mas apakah ada hasil yang mengejutkan di mana mungkin 4 tahun yang lalu itu adalah daerah kemenangan dari Republik, tapi sekarang menjadi kemenangan dari Demokrat? Ya, sebenarnya kalau kita bandingkan hasil Pilpres 2016 dan 2020, kita lihat peta electoral maps-nya, saya menemukan itu hasil yang sama persis dengan yang terjadi 4 tahun yang lalu. Artinya negara bagian yang dimenangkan oleh Hillary Clinton pada tahun 2016 itu kembali dimenangkan oleh Joe Biden. Sedangkan negara bagian yang di 2016 itu dimenangkan oleh Donald Trump, itu lagi-lagi dimenangkan oleh Donald Trump di 2020 ini gitu. Jadi kita nggak melihat ada perubahan yang berarti dari segi jumlah suara di masing-masing negara bagian. Nah, yang menarik adalah kalau kita bandingkan suara popular vote Donald Trump ya di 2016 itu kan dia kalah dengan Hillary Clinton. Nah, di 2020 walaupun ini penghitungannya masih belum selesai, kita lihat ternyata Donald Trump itu unggul dari segi popular vote, dan mungkin kita masih harus menunggu hasil akhir. Sepertinya dia juga akan unggul di perhitungan untuk electoral college ya. Karena masih ada 6 negara bagian yang belum selesai penghitungannya, dan dari 6 negara bagian itu saya melihat Donald Trump akan unggul di 4 negara bagian, sementara Biden itu hanya di 2 negara bagian. 4 negara bagian yang sampai sekarang masih kita tunggu hasilnya ya, yang warna pink ini ya. Nah, ini gimana potensinya? Iya, kita lihat ini yang merah muda. Ini adalah negara bagian yang belum selesai penghitungannya, tapi kita lihat itu warnanya merah muda, artinya Trump unggul di situ. Jadi ada Wisconsin, itu 10 electoral votes, kemudian ada Michigan, ada Pennsylvania, North Carolina, dan juga Georgia. Sedangkan untuk Joe Biden kita lihat itu di ujung itu ada Nevada, itu ada 6 electoral votes, kemudian ini Maine, dan juga Wisconsin ya, yang di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat dari perhitungan di peta elektoral per saat ini itu sepertinya menunjukkan memang keunggulan Donald Trump ya. Donald Trump unggul. Dari tadi Mas mengatakan juga bahwa Biden ini paling maksimal cuma bisa memperoleh suara elektoral 254 suara elektoral saja. Tetapi yang mengejutkan begini, Donald Trump tadi beberapa jam yang lalu membuat pernyataan bahwa mahkamah di Amerika ini harus melakukan sesuatu karena proses pemilu di Amerika Serikat ini adalah sebuah bentuk proses penipuan prosesnya. Apa yang salah di situ? Apakah dengan perolehan suara yang tampaknya unggul di popular vote dan juga unggul di elektoral, Donald Trump tidak percaya diri, ada peluang bisa disalip dengan Joe Biden? Ya, itu hal yang menarik ya, dan menurut saya baru pertama kali kita temukan dalam sejarah Pilpres Amerika. Karena bagaimanapun semua kandidat Pilpres sebelum-sebelumnya itu kan selalu menghormati
sebuah proses demokrasi ya, sebuah proses elektoral yang dianggap demokratis gitu. Nah, dengan Trump mengatakan bahwa dia akan menyetop perhitungan suara saat ini dan akan membawa proses ini kepada Mahkamah Agung di Amerika, itu sebetulnya pada tahap tertentu menunjukkan ketidakpercayaan Trump terhadap proses elektoral di Amerika. Nah, memang ada alasan di balik itu. Karena saat ini kan penghitungan itu belum selesai, itu lebih disebabkan karena banyaknya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan menggunakan votes by mail ya, jadi lewat pos gitu. Nah, itu penghitungan suaranya sepertinya memang membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan kalau pemilih itu datang ke TPS. Nah, kalau kita baca informasi di sosial media, kemudian juga komentar banyak pengamat di Amerika terkait itu, mereka yang melakukan early voting atau pemilihan pendahuluan, pemilu menggunakan hak suaranya di awal-awal, itu lebih banyak yang memilih ke Joe Biden dibandingkan yang memilih ke Donald Trump. Nah, dengan sisa perhitungan di 6 negara bagian yang belum selesai ini, maka sepertinya ada kekhawatiran dari Trump bahwa suara dia itu akan semakin. Tapi dari tren analisis yang ada, tampaknya Donald Trump akan tetap unggul nanti di hasil akhir begitu ya? Iya, kalau kita lihat saat ini sepertinya akan seperti itu. Oke, kita tunggu saja, kita nanti saja bagaimana nanti perolehan dari election di Amerika Serikat tahun 2020 ini. Terima kasih Mas Turi atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Dan pemirsa, kami nanti juga akan mengajak Anda menuju Amerika Serikat. Kita akan melihat seperti apa situasi di sana di hari pemilu Amerika Serikat ini. Tetaplah di Kabar Petang.